Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah bi fadlillahi wa rahmatihi wa ihsanihi, kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang mutlak karena limpahan nikmat, rahmat dan ihsan-Nya. Di malam ini Allah mudahkan kita untuk kembali duduk bermajlis di rumah Allah, dalam majlis ibadah, dalam majlis thalabul ilm, setelah kita menunaikan salat maghrib berjamaah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Tapi insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Thalathatul Usul. Ya, kita masih di rukun iman yang pertama, al-imanu billah. Yang al-imanu billah mencakup dua hal. Apa itu? Al-iman biwujudillah, yang kedua al-iman bitauhidillah, mengimani Allah itu ada. Yang kedua mengimani tauhidnya Allah. Ada berapa tauhidnya? Ada berapa alif? Ada 3. Apa saja itu? Nah, jazakallah khair. Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Nah, kita sudah bahas tauhid rububiyah. Kita masuk pada tauhidul asma wa sifat. Ya, sebelum kita membahas tauhidul uluhiyah. Nah, tauhid al-asma wa sifat pun sudah kita bahas tentang kaidah dalam nama-nama Allah. Yang pertama apa itu? Apa Rafi? Nama-nama Allah seluruhnya husna. Apa itu husna? Nah, puncak dalam kebaikan, ya. Jadi puncak dalam kebaikan yang mengandung sifat yang sempurna. Kemudian apabila di sana dinisbatkan kepada Allah nama yang tidak ada makna baiknya, maka jelas itu bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, nama Allah pastilah seluruhnya husna. Nah, ini yang paling disayangkan, ya. Banyak saudara kita kaum muslimin, mereka justru tidak tahu arti atau makna nama teragung Allah. Apa makna yang paling agung yang Allah miliki? Kang Yana? Allah. Maknanya apa? Nah, barakallahu fiik. Yang diibadahi, yang disembah itu makna Allah, yang diibadahi, yang disembah. Ya. Tetapi kalau kita tanyakan
kebanyakan kaum muslimin mereka tidak tahu maknanya, bahkan ada yang mengatakan hanya Allah yang tahu artinya. Hanya Allah yang tahu artinya. Enggak. Ya, semua nama-nama Allah itu apa? Husna. Berarti apa? Pasti ada arti yang dipahami oleh makhluk. Ada arti yang dipahami oleh makhluk dan arti tersebut mengandung makna yang paling sempurnanya. Ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Kaidah yang kedua, nama-nama Allah tidak terbilang dengan jumlah tertentu. Nah, mana dalilnya? Siapa yang tahu dalilnya? Alif? Ya? Doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu, as'aluka bikul ismin huwalak. Aku memohon kepadamu dengan menyebut seluruh nama-nama yang engkau miliki, samaita bihi nafsak, yang engkau namakan dirimu dengan itu. Ya. Nama yang engkau turunkan di dalam kitab-kitabmu, yang engkau ajarkan kepada hamba-hambamu. Nah, ini yang ketiganya. Atau nama yang masih engkau simpan di dalam ilmu ghaib yang ada pada dirimu. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya masih ada nama Allah yang tidak Allah sebutkan di dalam kitab-kitabnya, yang tidak Allah ajarkan pada malaikat, nabi dan rasulnya. Ya, kemudian ya, yang ketiga apa? Kaidah yang ketiga. Nah, bukan, sebelum itu ada. Nama Allah tidak ditetapkan dengan akal, tetapi ditetapkan dengan syariat. Maksudnya tauqifi. Apa itu tauqifi? Harus datang dalil dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, barulah yang keempat. Apa tadi Bang Faris? Nama Allah itu terbagi menjadi dua. Ada yang lazim, ada yang mutaaddi, ada yang membutuhkan objek. Nah, jadi setiap nama Allah itu menunjukkan zat Allah, menunjukkan sifat yang terkandung dalam nama Allah tersebut. Semua nama Allah, misalnya As-Sami' menunjukkan zat Allah dan menunjukkan sifat Allah As-Sama'. Ya, mesti ada sifat yang terkandung dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nama yang kosong dari sifat. Semua nama-nama Allah mesti mengandung sifat-sifat Allah. Ya. Nah, misalnya apa? Nama Allah Al-Ali, yang maha tinggi. Berarti Allah mempunyai sifat tinggi. Ya, Allah tinggi dalam tiga hal. Contohnya ya, memang seperti itu nih. Allah tuh tinggi dalam tiga hal. Tinggi, ya, luhur sifatnya. Ya, uluwus sifat itu namanya. Luhur sifat Allah maksudnya sempurna. Kemudian qahiru fawqa ibadihi. Allah tinggi yang mengatur seluruh makhluknya di bawah kuasanya. Tidak ada yang bisa keluar dari kehendak Allah. Yang ketiga, uluwudzat, yaitu tingginya Allah di atas seluruh makhluk-makhluk Allah. Nah, ini contohnya. Ya. Nah, jadi mengandung tiga makna ini. Makna al-ulu mencakup tiga makna tadi yang disampaikan. Baik. Kita masuk pada kaidah, ya, kaidah yang ketiga, yaitu kaidah dalam sifat-sifat Allah. Nah, kaidah yang ketiga adalah kaidah dalam sifat-sifat Allah. Yang pertama, sifatullah kulluha ulia, sifatun kamal wa madhun laisa fiha naqsun biwajhim minal wujuh.
Yang pertama, sifat-sifat Allah itu seluruhnya ulia. Sifat-sifat Allah seluruhnya ulia, luhur, ya, sifat yang sempurna, yang terpuji. Tidak ada kekurangan dilihat dari sisi manapun. Nah ini kata Syekh ini. Ya, seluruh nama Allah itu ulia. Kalau nama Allah kalau nama Allah apa? Husna. Kalau sifat Allah ulia, gitu ya. Kalau nama Allah husna, kalau sifat Allah ulia. Apa maksudnya ulia? Adalah kamal, adalah sempurna. Sifat yang sempurna, terpuji, tidak ada kekurangan dilihat dari sisi manapun. Ya, baik. Kal hayati wal ilmi wal qudrati was sam'i wal basar, seperti sifat hidup, sifat ilmu, ya, sifat kudrah, sifat mendengar, sifat melihat. Nah ini sempurna. Sifat hidupnya Allah sempurna. Apa bedanya hidupnya Allah dengan hidupnya makhluk? Hidupnya Allah itu azali dan abadi. Sedangkan makhluk tidak ada yang azali. Hanya 8 makhluk saja yang Allah ciptakan untuk abadi. Dan abadinya mereka yang 8 ini pun tidak sempurna. Maksudnya apa? Mereka diabadikan oleh Allah yang maha abadi. Jadi mereka tidak abadi dengan sendirinya. Ya. Mereka itu diabadikan membutuhkan Allah untuk mereka abadi. Ya, berbeda dengan abadinya Allah. Allah abadi dengan sendirinya. Nah, dan Allah itu azali. Apa itu azali? Tidak ada awal. Abadi tidak ada akhir. Nah, ini hidup Allah. Baik. Ilmu Allah sempurna. Nah, Allah mengilmui semua perkara yang global, yang detail, yang terperinci. Allah mengilmui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan yang itu mustahil untuk terjadi bagaimana apabila itu terjadi. Nah ini 4 hal. Ilmu Allah itu meliputi semua yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang ketiga yang akan terjadi, yang keempat yang mustahil untuk terjadi bagaimana apabila terjadi. Nah, kalau misalnya yang lampau seperti kejadian kaum 'Ad, kaum Samud, ya, Allah Subhanahu wa taala mengilmui sekarang ini yang sedang terjadi, duduknya kita di masjid ini, ya, saudara-saudara kita juga ada yang duduk di masjid-masjid yang lain, belajar mereka, ada yang di rumah, ada yang di jalanan. Nah, Allah mengilmui apapun yang sedang terjadi. Allah mengilmui yang akan terjadi. Ya, tentang turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Dan Allah mengilmui apa yang itu mustahil untuk terjadi apabila itu terjadi. Apa itu contohnya? Ya, apabila Allah mempunyai anak, apa yang akan terjadi? Akan apa? Akan disembah. Nah, yang lain gimana? Kalau Allah punya anak, mereka akan menciptakan makhluk-makhluknya dan mereka akan saling berperang. Ya, apalagi yang mustahil untuk terjadi? Seperti ya,
orang yang sudah meninggal, penghuni neraka, atau orang yang sudah di alam barzah sekarang ini, kalau mereka seandainya dihidupkan kembali ke dunia, apa yang akan terjadi? Apakah mereka akan jadi soleh? Tidak. Mereka akan kembali mengulangi apa yang dilarang, ya. Sebagaimana firman Allah di surat Al-An'am, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Andaikan mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan kembali mengulangi apa yang dilarang untuk mereka. Ya, akan kembali kafir lagi, akan kembali musyrik lagi, akan kembali melakukan riba lagi, ya, maksiat-maksiat lagi. Nah, ini banyak ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa di dalam Al-Qur'an. Allah mengilmui bagaimana kalau seandainya orang-orang munafik itu ikut perang Uhud bersama Nabi, itu tambah kacau lagi keadaannya. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Andaikan orang-orang munafik itu ikut bersama kalian, tidaklah menambah kalian kecuali kacau lagi. Sudahlah ketika perang Uhud Rasulullah banyak yang terbunuh dari kalangan sahabat. Nah, ini contohnya bahwasanya ilmu Allah itu bahwasanya sifat-sifat Allah itu ulia. Maksudnya ulia apa? Sempurna, terpuji, dan tidak ada celah dilihat dari sisi manapun. Nah, tadi ilmu Allah juga meliputi alam langit, alam dunia, alam barzah sekarang ini, semua alam Allah ketahui. Alam jin. Nah, Allah mengilmui juga bagaimana keadaan surga, keadaan neraka sekarang. Nah, Allah mengilmui seluruh alam semesta ini. Allah mengilmui isi hati manusia. Ya, apa yang terbesit dalam hati manusia, apa yang mereka pelihara dalam hatinya. Allah mengilmui mata yang berkhianat, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengilmui mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan dalam hati. Allah mengilmui ilmu Allah itu sempurna langsung, tidak seperti manusia bertahap tuh. Ya, asalnya nggak bisa baca, nggak bisa membedakan huruf, nggak bisa membedakan angka. Kemudian mereka pintar pada puncak-puncak kepintaran, kemudian melemah, turun lagi. Bahkan bisa sampai hilang sama sekali, tidak kenal diri sendiri. Nah, ini ilmu makhluk, berbeda dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini yang pertama ya. Kemudian dalam bagian yang pertama ini berarti ya, semua sifat yang di sana mengandung kekurangan, maka tidak boleh dinisbatkan untuk Allah. Apabila ada satu sifat yang di sana sifat yang kurang atau sifat yang lemah, sifat yang ada keterbatasan, sifat apalagi tidak terpuji, ya, maka tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti al-maut, mati, al-jahl, bodoh, al-ajiz, lemah. Ya, Allah menafikan untuk dirinya semua itu. Ya. Baik. Kalau sombong gimana? Kalau sombong gimana? Allah disifati enggak dengan sifat sombong? Bukankah itu sifat tercela? Tadi Anda bilang, kalau itu sifat tercela, tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Ya, seperti mati, seperti lemah. Nah, sekarang sombong. Boleh enggak boleh enggak kita sifati Allah dengan sifat sombong? Boleh. Bukankah itu sifat yang tercela? Tercela itu kalau itu pada makhluk, sedangkan pada Allah itu sifat terpuji. Ya, manusia apa yang mereka sombongkan? Semuanya itu Allah yang pinjamkan, Allah yang berikan, ya, Allah yang mudahkan. Nah,
Dan semua kesempurnaan itu ada pada Allah dan berhaklah Allah untuk sombong. Ya, nah jadi sombong sifat sempurna bagi Allah. Di antara nama Allah apa? Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Karena itu ketika manusia mempunyai sifat sombong, dia berusaha mengambil sifat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu sifat yang hanya milik Allah. Ya, ketika manusia sombong, maka dia telah mengambil bagian dari kesombongan tersebut, Allah murka kepadanya. Al-kibru ridai. Kata Allah, kesombongan itu adalah selendang. Ya, siapa yang mencoba mengambilnya, apa ancamannya? Nama lupa hadis ancamannya. Nah, ini yang ini cabang dari kaidah yang pertama ini. Cabang yang berikutnya dari kaidah yang pertama ini adalah di sana ada sifat terpuji dari satu sisi, tercela dari sisi lain. Ya. Apakah Allah disifati dengan sifat yang seperti ini? Seperti sifat makar, membuat tipu daya. Ya. Makar, tipu daya. Dilihat dari satu sisi, sifat makar itu sifat yang terpuji. Dilihat dari sisi lain, sifat makar itu sifat yang tercela. Kapan makar, tipu daya menjadi sifat yang terpuji? Kapan menjadi sifat tercela? Nah, silakan. Apa? Ketika dinisbatkan pada Allah jadi terpuji. Nah, apa? Seperti sombong. Nah, bukan itu. Bukan itu jawabannya. Ada yang mau jawab? Apa Rafi? Nah, jazakallah khair. Barakallahu fikum. Sifat tercela itu ketika seseorang dia memulai membuat makar. Ini bersaudara, berkeluarga, bersahabat misalnya ya. Baik-baik aja nih. Tiba-tiba ada yang dengki, ada yang nggak suka, kemudian dia mencoba untuk membuat makar. Ya, membuat makar. Ingin ingin melukai saudaranya lah. Ya, seperti makar yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf. Mereka bersaudara, mereka berkeluarga. Kemudian mereka membuat makar untuk mencelakai Nabi Yusuf. Nah, ini makar yang tercela. Ya. Jadi ketika memulai untuk membuat makar, setelah asalnya baik-baik semuanya, nah ini makar yang tercela nih. Nah, ketika tahu ada orang mau membuat makar kepada dia, sebelum makar tersebut sampai kepada dia, dia balas dengan makar yang dia buat. Ini makar yang terpuji nih. Membalas makar dengan makar. Sebelum sampai makar musuh tersebut kepada dia, dia sudah membalikkan keadaan. Ya. Dia membalikkan keadaan. Ini makar yang terpuji, menunjukkan dia cerdas, menunjukkan dia mampu, menunjukkan dia cerdik. Ya, kecerdasan untuk kebaikan namanya apa? Cerdik. Kecerdasan untuk keburukan namanya apa? Licik. Nah, itu di KBBI ya. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan makar yang pertama. Allah hanya disifati dengan makar yang itu jenis kedua. Karena itu di dalam Al-Quran tidak pernah Allah menyebutkan Allah yang pertama kali membuat makar, membuat tipu daya. Nggak ada satupun ayat. Yang ada adalah ketika mereka, orang-orang kufar, membuat makar terhadap agama Allah dengan mau membunuh walinya, mau membunuh nabinya, ya, Allah membalas makar mereka dengan makar lagi. Ya. Nah, coba.
Qalu taqasamu billah, Yasin ya. Anak tuna. Surat Yasin apa enggak? Taib. Qalu taqasamu billah. Gimana mereka mau membunuh Nabi? Tis'atu rahti yufsiduna fil ardh. 9 naga. 9 naga Allah sebut. Taib. Coba. Nah, mau membunuh Nabi Soleh, bukan di Yasin ya? Di mana? Antum ingat nggak? Qalu taqasamu, coba ada? Hah? Surat An-Naml? Enggak, bukan An-Naml. Al-Ankabut kali. Coba lihat. Di udah lama ini kadar Allah. Coba qalu taqasamu billah. Al-Araf. Nah, bagaimana kaum Nabi Soleh mereka mau membunuh Nabi Soleh, membuat makar, menantang-nantang azab Allah. 9 orang 9 orang Masya Allah, jazakallah khair. An-Naml, ya betul, jazakallah khair. Wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ard. Kita baca ya nih, kisah Nabi Saleh. Walaqad arsalna ila Tsamud qaum Salih. Kami telah utus kepada kaum Tsamud saudara mereka Saleh. Nabi Saleh mendakwahkan, sembahlah oleh kalian hanya Allah, fa idahum fariqan yaqtasimun. Kemudian mereka ada 2 kelompok mereka itu. Nah, qala ya qaum, kata Nabi Saleh, wahai kaum, kenapa kalian minta untuk disegerakan keburukan? Ya. Nah, tentunya baik apabila kalian meminta ampun kepada Allah agar Allah limpahkan rahmatnya kepada kalian. Qalu tayyarna bika wa biman ma'ak. Kami berprasangka sial kepada engkau dan orang-orang yang bersamamu. Ya, qala ta'irukum indallah. Ketentuan ketetapan kalian itu ada pada Allah. Bal antum qaumun tuftanun, tetapi kalian adalah kaum yang tergoda, yang terlalaikan. Wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Di negeri Samud itu ada 9 orang besar. Ada 9 orang besar yang membuat kerusakan di bumi, yang tidak membuat kebaikan sedikit pun. Qalu taqasamu billah, yuk kita bersembilan ini bersepakat, bersumpah billah lagi, sumpahnya menyebut nama Allah ya. Dan nubayyitannahu wa ahlahu tsumma lalakunanna liwalihi ma syahidna ma'lika ahli wa inna shadiqun. Ya, ayo kita bersumpah dengan nama Allah, kita bunuh Saleh dan keluarga Saleh. Kemudian nanti kita bilang ke kerabat-kerabatnya, kami enggak tahu siapa yang membunuhnya, kami jujur. Wa makaru makran wa makarna makraw wa hum la yash'urun. Mereka sudah membuat makar seperti itu, membuat hampir sempurna ya perencanaan mereka itu. Kami membuat makar, mereka tidak sadar. Fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in. Ya. Lihat bagaimana akhir akibat makar mereka. Kami lebih dahulu binasakan mereka dan kaum mereka seluruhnya. Fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu. Coba lihat, rumah-rumah mereka hancur atas kezaliman yang mereka lakukan. Inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'lamun.
Baik. Nah, ini contoh ya. Jadi kayak gini. Dibunuh unta Nabi Soleh. Kata Nabi Soleh, dalam waktu 3 hari akan turun azab Allah. Kelamaan, kata mereka nih. Kelamaan. 3 hari. Sekarang aja. Kalau enggak udah kita bunuh aja Soleh nanti malam nih. Ya. Sedang sebelum mereka membunuh Nabi Soleh, Allah sudah apa? Membinasakan mereka terlebih dahulu. Mereka sudah membuat makar, Allah balas makar mereka dengan makar yang lebih dahsyat, dengan dibinasakannya mereka dan semua kaumnya yang zalim, dan Allah hanya selamatkan orang-orang yang bertakwa di kalangan mereka. Ini diantara makar Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian juga bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau dibunuh, mau dipenjara seumur hidup. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Dan ketika orang-orang kafir mereka mau membunuhmu ya Muhammad, mau memenjarakanmu seumur hidup, mau mengusirmu. Nah, ini makar mereka nih, 3 ini. Coba. Ini resiko dakwah Nabi SAW. Dibunuh, dipenjara seumur hidup, diusir. Ya. Wayam kurullah. Mereka membuat makar, Allah membuat makar. Ya. Kemudian Rasulullah keluar dari rumah beliau, begitu saja tidak terlihat oleh 10 pemuda Quraisy yang paling jahatnya. Jadi dikumpulkan 10 pemuda Quraisy yang paling jahatnya dari 10 kabilah. Ya. Kemudian mereka dikasih pedang masing-masing dan menebas Nabi SAW dengan 1 kali tebasan. Jadi 10 pedang itu menebas Nabi sekaligus berbarengan. Jadi nanti Bani Hashim, keluarga Nabi, tidak bisa menuntut darah kepada salah satu kabilah. Ya enggak, ini harus balasnya, harus dibunuh lagi, enggak bisa. Ya, karena yang bunuhnya juga banyak. Jadi apa? Jadi hanya bayar dam saja, bayar darah Muhammad saja. Dengan apa? 100 ekor unta. Nah, ini Abu Jahal. Hari Kamis waktu duha mereka berkumpul di Darun Nadwah namanya, dekat Ka'bah. Ada aula yang dipakai oleh orang kufar Quraisy. Nah, tanggal 26 Safar kalau tidak salah ya. Nah, 26 atau 27 Safar. Nah, kemudian malamnya ya, siangnya Rasulullah pergi ke rumah Abu Bakar. Ya, malam nanti kita hijrah. Sudah turun izin dari Allah untuk aku hijrah. Ya. Suhbah ya Rasulullah, aku menemanimu ya Rasulullah. Nah, suhbah. Nah, ini Rasulullah SAW keluar menaburi tanah di atas kepala mereka bersepuluh ini, ya. Dan mereka tidak bisa menangkap Nabi Muhammad SAW. Ini wayam kuruna wayam kurullah. Mereka membuat makar, Allah membuat makar. Jadi tidak pernah dalam satupun ayat di dalam Al-Quran Allah memulai untuk membuat makar terlebih dahulu, itu nggak pernah. Ya, kaid, khida' itu sama, tipu daya. Yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka membuat tipu daya, baru aku membuat tipu daya. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka mencoba untuk membuat tipu daya kepada Allah, Allah kemudian membuat tipu daya kepada mereka. Jelas ini ya. Nah, kalau kalimat wa makaru wa makarallah wa yamkurun wa yamkurullah wa yakiduna kaida wa akidu kaida yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Nah, ini semua ayat-ayat tentang makar, tentang khida, makar, tipu daya, ya, tidak pernah Allah memulainya terlebih dahulu karena itu sifat yang tercela. Sifat terpujinya adalah membalas makar dengan makar, menunjukkan kuasa Allah, menunjukkan kesempurnaan Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ya. Nah, ada orang berdoa kepada Ali, ya Ali, ya Ali, ya Husain, ya Husain. Ya. Kalau Ali bin Abi Thalib dan Husain ibn Ali bin Abi Thalib Maha mendengar dan Maha melihat, Maha mengawasi, mengetahui isi hati manusia.
akan terkena makar mereka enggak? Ali bin Abi Thalib. Beliau keluar dari rumah mau sholat subuh, tiba-tiba disergap, langsung diparang di wajah beliau. Kalau Ali bin Abi Thalib maha mendengar, maha melihat, maha mengilmui, yang itu sifat Allah, maka tidak mungkin Ali bin Abi Thalib terkena makar orang Khawarij ini. Husain juga. Sekarang coba orang-orang kan berdoa kepada Husain, ya Husain, ya Husain. Ya, mereka mengira Husain itu maha mendengar. Ya, kalau seandainya Husain maha mendengar, nggak mungkin Husain akan terus maha mengilmui, nggak akan mungkin Husain akan beliau melanjutkan perjalanan ke Irak. Ya, Husain itu diprank ya sama orang Syiah itu. Ya, kami punya pengikut ya 15.000 atau bukan 20.000. Bukan 60.000 apa? Dari 60.000 berkurang jadi 40.000, berkurang jadi 30.000. Jadi tinggal cuma satu orang. Maksudnya gini, Husain, kau datang ke Irak, ya maka kami akan membaiatmu. Kami punya pasukan 80.000 untuk menyerang Yazid. Ya, kami membaiatmu sebagai Amirul Mukminin. Ya, jadi itu Husain jenggotnya udah diginiin, udah seperti Nabi Musa kepada Harun. Rambutnya, jenggotnya begini, jangan kau pergi. Nah begitu, Husain sudah dibuat seperti itu oleh Abdullah bin Abbas. Jangan kau pergi ke sana. Jangan kau pergi ke Irak. Udah oleh sahabat-sahabat yang lain. Jangan kau pergi. Ya ini kan kecil, anak masih jauh umurnya. Kalau Harun lebih tua dari Nabi Musa. Ya. Nabi Musa malah Nabi Harun jenggotnya begini malah ditarik. Ya jurruhu ilaihi. Kalau dalam surat Al-A'raf. Nah, kalau Husain tadi diingatkan, jangan kau pergi, jangan kau pergi. Ini fitnah. Ternyata Husain tetap pergi juga. Ya, terjadilah yang terjadi. Kalau Husain maha mengilmui, Husain itu Al-Ali, As-Sami', Al-Basir, Ar-Raqib, tentunya tidak akan menimpa beliau, ya enggak? Ya, baik. Nah, ini sifat al-makr wal kaid wal khida'. Ada 3 sifat yang dilihat dari satu sisi sifat terpuji, dilihat dari sisi lain itu sifat yang tercela. Jelas insyaallah? Ya, barakallahu fikum. Jadi boleh enggak Allah disifati dengan sifat makar? Allah mempunyai sifat makar, begitu. Enggak boleh secara mutlak kayak gitu. Allah hanya mempunyai sifat makar yang terpuji, kayak gitu. Enggak boleh dibilang Allah tidak punya sifat makar, Allah mempunyai sifat makar, enggak kayak gitu. Ya, tetapi Allah mempunyai sifat makar yang terpujinya dan Allah tidak mempunyai sifat makar yang tercelanya. Baik. Nah, jelas ini insyaallah ya. Poin yang pertama, apa itu? Diulangi lagi. Semua sifat Allah mulia atau sempurna, ya, terpuji, tidak ada celah dilihat dari sisi manapun. Jadi kalau seandainya ada sifat yang tidak terpuji, ada sifat yang itu tercela secara mutlak, seperti lemah, maka jelas ini langsung dinafikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Zalim, sifat zalim, ya, sifat ngantuk, sifat tidur, sifat mati, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Nah, perlu diingat, semua sifat-sifat yang Allah nafikan untuk dirinya itu mesti mengandung makna lawan dari sifat tercela tersebut, yaitu sifat terpuji. Tidak ada sifat yang Allah nafikan untuk dirinya mesti mengandung makna lawan dari sifat tercela itu, yaitu sifat terpuji. Ya, misalnya Allah menafikan untuk dirinya kezaliman, wala yazlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak menzalimi siapapun. Berarti kita tetapkan dalam penafian ini sifat apa? Sifat apa lawan sifat zulm? Adil. Allah Maha Adil. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk. Allah menafikan sifat tidur dan ngantuk. Berarti
Apa sifat terpuji dari penafian sifat ini? Al-Hayy, Masya Allah, yang maha hidup, yang maha qayyum. Ya, Al-Hayyul Qayyum. Ya, baik. Seperti itu. Ya, nah, kalau misalnya tidak ada yang jadi seperti ini. Kalau seandainya dinafikan sifat yang tidak mempunyai lawan, dinafikan sifat yang tidak mempunyai lawan, itu terpuji nggak? Jelas kayak ini Bang Felix, coba. Tidak mempunyai lawan. Kayak gini, kita misalnya ini seorang penyair nih ya, seorang penyair dia ketika menyanjung sang raja, wahai raja, engkau bukanlah orang yang kikir, engkau bukanlah orang yang bukan orang yang kikir, bukan orang yang apa lagi, yang zalim. Berarti di sana ada sifat-sifat terpuji, jelas nih ya. Tapi kalau dibilang engkau bukanlah seorang, kalau bahasa Arabnya ya, yang sering-sering dalam kitab-kitab akidah ya, anta lasta bitabbah walaysa bikannas, engkau bukanlah seorang pemasak, tukang masak misalnya. Ada mengandung sifat terpuji nggak di sini? Nggak ada. Ya, tukang masak juga bisa jadi yang terpuji, ya nggak? Bisa terpuji, ya kan? Jadi apabila dinafikan untuk Allah satu sifat yang tidak mempunyai lawan, ya, yang tidak mempunyai lawan dari sifat tercela tersebut, lawan tersebut adalah sifat yang terpuji, maka ini pun dinafikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jelas insyaallah. Baik. Kalau nanti insyaallah akan ada bahasannya. Ya. Baik, kita masuk cabang yang kedua. Ya, dari kaidah yang kedua. Dari kaidah sifat. Kaidah yang kedua, sifatullah tanqasimu ila qismain, subutiyah wa salbiyah. Sifat Allah itu terbagi menjadi dua. Ada sifat subutiyah yang Allah tetapkan, ada sifat salbiyah yang Allah nafikan. Ya, ada sifat yang Allah tetapkan, ada sifat yang Allah nafikan untuk dirinya. Fasubutiyah, sifat yang Allah tetapkan itu adalah apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, seperti al-hayah, al-ilm, sifat hidup, sifat ilmu, sifat mendengar, sifat adil. Nah, sedangkan sifat salbiyah adalah sifat yang Allah nafikan dari dirinya, seperti sifat zulm, zalim, tetapi wajib bagi kita untuk menetapkan lawan dari sifat yang Allah nafikan tersebut. Ya, ternyata ada di sini disebutkan ya. Nah, insyaallah kita lanjutkan ba'dal isya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Nah, kita melanjutkan kajian kitab Thalathatul Usul, masih di rukun iman yang pertama, yaitu al-imanu billah. Kita masuk pada al-imanu bi tauhid al-asma wa sifat, mengimani tauhid al-asma wa sifat. Ya, baik. Kita sampai pada kaidah sifat. Kaidah sifat yang pertama adalah sifat-sifat Allah semuanya ulia, sifat yang sempurna, terpuji, tidak ada kekurangan dilihat dari sisi manapun. Kemudian kaidah yang kedua dari kaidah sifat, sifat Allah terbagi menjadi dua. Ada subutiyah, ada salbiyah. Subutiyah yang ditetapkan oleh Allah,
seperti sifat ilmu, sifat hidup, ya. Allah yang maha hidup, yang maha mengilmui, maha mendengar. Kemudian ada sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang Allah nafikan untuk dirinya, yang Allah tiadakan untuk dirinya, seperti sifat az-zulm. Seperti sifat az-zulm yaitu zalim. Nah, apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dari sifat-sifat, maka wajib bagi kita untuk menetapkannya, dan kita sesuaikan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya itu dengan keagungan Allah. Tidak seperti sifat tersebut yang ada pada makhluk. Misalnya sifat hidup nih, Allah tetapkan untuk dirinya, maka kita tetapkan untuk Allah apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan kita sesuaikan dengan keagungan Allah, ya, yang tidak ada celah, ya, hidup Allah itu sempurna, ya. Tidak kita tidak sesuaikan hidupnya Allah itu dengan hidupnya makhluk, ya, tidak sama. Nah, nanti akan ada pembahasannya lagi insyaallah. Kemudian sifat salbiyah adalah sifat yang Allah nafikan untuk dirinya, ya, seperti sifat zalim. Maka wajib bagi kita untuk menafikan sifat tersebut dari Allah, karena Allah menafikannya untuk dirinya. Dan setelah kita nafikan, wajib kita untuk menetapkan sifat lawan dari sifat tercela tersebut, yaitu sifat yang terpuji. Ya, apa lawan dari sifat zalim? Adil. Jadi kita wajib untuk menetapkan lawan dari sifat zalim, yaitu sifat adil. Allah yang maha adil. Nah, misalnya ayat ke-49 di surat Al-Kahfi, wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak menzalimi siapapun. Berarti Allah maha adil terhadap siapapun. Nah, dan wajib bagi kita untuk menafikan sifat zulm itu untuk Allah. Jadi nggak boleh ini tidak adil, Allah tidak adil. Nah, itu berarti apa? Berdosa tuh. Berarti dia sudah menetapkan untuk Allah sifat zalim. Ya, kalimat-kalimat orang yang terkena musibah, orang yang terkena bala, sakit, atau ada kematian. Kadang mereka yang tidak belajar ilmu agama mengucapkan Allah tidak adil, ya, hidup ini ya, dia intinya menetapkan ketidakadilan perbuatan Allah kepada dia gitu. Ini bentuk kezaliman Allah kepada dirinya. Kenapa orang lain baik, kenapa dia susah? Kenapa hidup orang lain baik, kenapa diri dia susah? Nah, kayak gitu ya. Kenapa orang lain gak ada musibah sedangkan dia bertubi-tubi musibah? Ini semua adalah dalam hatinya dia menuduh Allah itu zalim, Allah itu tidak adil, ya. Nah, dia sudah berdosa. Baik. Maka wajib untuk menafikan sifat zalim dari Allah dengan meyakini lawan dari sifat tersebut, yaitu sifat adil untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Kemudian yang berikutnya sifat subutiyah. Apa tadi sifat subutiyah? Yang Allah tetapkan. Sifat yang Allah tetapkan terbagi menjadi dua. Sifat yang Allah tetapkan terbagi menjadi dua. Ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Ada sifat dzatiyah yang kembalinya ke zat Allah, ya. Ada sifat fi'liyah yang kembalinya ke perbuatan Allah. Apa definisinya? Sifat dzatiyah adalah sifat yang selalu ada pada Allah, tidak pernah lepas dari Allah kapanpun. Itu sifat dzatiyah, selalu ada pada zat Allah, pada diri Allah, tidak pernah lepas dari Allah kapanpun. Itu sifat dzatiyah. Seperti apa? Mendengar, melihat, hidup, ilmu, kudrah, kuasa, rahmah, ya. Ini selalu ada pada Allah. Allah maha hidup, Allah maha mendengar, Allah maha berilmu, mengilmui.
Nah, ini sifat dzatiyah. Kemudian ya, yang selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala dari sifat dzatiyah yang apabila itu ada pada makhluk maka anggota tubuh. Ya, seperti Allah menetapkan untuk dirinya wajah. Allah menetapkan untuk dirinya tangan. Allah menetapkan untuk dirinya mata. Allah sendiri yang bilang. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai." Wahai iblis, apa yang menahanmu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ini kelebihan Nabi Adam daripada seluruh makhluk yang ada. Allah menciptakan ayah kita Adam dengan kedua tangannya, sedangkan Allah ciptakan seluruh makhluk dengan apa? Kalimat kun. Karena keistimewaan ayah kita Adam, ya, penciptaannya dengan kedua tangan Allah, karena itu sangat-sangat sempurna Nabi Adam itu. Sangat-sangat sempurna Nabi Adam itu dari sisi fisiknya. Ya. Nah, itulah sebab Allah mencela iblis. Kenapa engkau, apa yang menahanmu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Enggak ada yang lain aku ciptakan dengan kedua tanganku, enggak ada kecuali Adam. Dan aku perintahkan kalian untuk sujud kepada dia. Apa yang menahanmu sekarang untuk sujud kepada dia? Gitu ya. Jadi Allah menetapkan Allah punya dua tangan. Ya, nggak bisa, nggak boleh kita kemudian bayangkan, kemudian terbesit dalam hati kita. Kalau terbesit dalam hati kita ada was-was, ada bisikan, pastikan itu setan. Pastikan itu datang dari setan. Akal kita tidak bisa menjangkau. Persamaan hanya pada nama umum, namanya sama-sama apa? Tangan. Untuk hakikat jelas apa? Berbeda. Sering Anda contohkan, ini kaki ya, ini kaki meja. Ya, Allah punya kaki. Mana dalilnya? Allah punya kaki. Jadi ketika neraka mengatakan hal mim mazid, apakah masih ada tambahan ya Allah, masukkan ke dalamku. Apakah masih ada tambahan lagi? Neraka masuk ke sana apa? Masuk ke sana planet, bintang-bintang, masuk ke matahari. Berapa diameternya tuh? Penghuni neraka saja, ya, Allah besarkan tubuh mereka. Ini pundaknya ini 3 hari jalan, 3 hari perjalanan. Kemudian giginya satu sebesar gunung Uhud. Setiap sel tubuhnya Allah kasih Allah kasih sakit. Ya. Jadi bukan dibesarkan tubuh mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala, para penghuni neraka. Allah besarkan. Kata Rasulullah SAW, ada di antara kalian satu orang, ini sudah ngumpul nih Rasulullah dengan sahabatnya. Ada satu orang di antara kalian di sini yang gigi gerahamnya nanti sebesar gunung Uhud. Sebagai bentuk azab yang Allah timpakan. Kaget para sahabat. Ya, yang meriwayatkan hadis ini Abu Hurairah. Meninggal satu persatu sahabat tersebut yang ada di tempat itu, yang bersama Nabi SAW, meninggal semuanya husnul khatimah. Yang tersisa Abu Hurairah dengan satu sahabat lagi. Satu sahabat ini pun membuat minder juga Abu Hurairah. Jangan-jangan aku ini, kata Abu Hurairah. Soalnya sahabat ini pun terkenal dengan bagusnya juga nih, dengan ibadahnya juga. Pas meninggal Rasulullah SAW, membelot dia ke Musailimah Al-Kadzdzab. Dia menjadi tangan kanan dari Musailimah Al-Kadzdzab, nabi palsu. Ya, kata, barulah bisa bernafas lega. Baru aku bisa bernafas. Pada saat itu kata Abu Hurairah, sebelumnya beliau nangis terus, ya Allah, apakah aku yang dimasukkan oleh Nabi SAW? Seperti itu. Ya, giginya dibesarkan. Jadi setiap sel tubuh kita itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, naudzubillah, jangan kita ya. Yang Anda bilang tadi kita ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari neraka. Mudah-mudahan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya. Jadi setiap sel tubuh para penghuni neraka itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya neraka
Dia saking luas dan saking dalamnya, dilempar orang dari atas 70 tahun baru sampai ke dasar. Ya, nah. Neraka bilang, hal min mazid, masih ada lagi ya Allah, tambah, terus kayak gitu. Ya, berarti masih banyak nih. Allah mau masukkan kakinya. Qattun, lalu neraka tersebut mengatakan cukup ya Allah, cukup ya Allah. Nah, dengan hadis ini mengatakan bahwa ditetapkan bahwasanya Allah pun mempunyai kaki. Nggak bisa kita tetapkan ini kaki meja. Kan kita juga baru lihat kaki meja kayak gini kan? Ya, mungkin dulu waktu kita kecil mungkin nggak ada lihat kaki meja kayak gini. Ya. Ada kaki meja, ada kaki mobil, ada kaki nyamuk, ada kaki gajah, ada kaki macan, semua itu berbeda-beda, bermacam-macam. Persamaan hanya pada nama kaki, apalagi makhluk dengan Khalik. Nggak boleh kita membayangkan sedikit pun. Itu namanya tashbih, ya, musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk, itu suatu kekufuran. Allah punya tangan Allah ke tangan makhluk, itu kekufuran. Kita pun nggak boleh kita menolak Allah nggak punya tangan. Ya, itu namanya lancang. Kenapa? Karena Allah tetapkan untuk dirinya tangan, Allah tetapkan untuk dirinya wajah, Allah tetapkan untuk dirinya mata, Allah tetapkan untuk dirinya tadi kaki. Ya, kemudian kita tolak, berarti kita lancang gak tuh kepada Allah? Lancang kan? Cuman adabnya ketika kita menetapkan yang itu pada kita adalah organ tubuh, wajib kita untuk tidak menyerupakannya dengan makhluk, ya, menyamakannya dengan makhluk, atau bahkan hanya memikirkan di akal logika kita, imajinasi kita, bayangan kita seperti apa sifat Allah itu. Haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Gak bisa ke akal kita menjangkau. Wala yuhituna bihi ilman. Ada pembahasannya insyaallah. Intinya sifat dzatiyah itu apa? Sifat yang ada pada diri Allah, yang tidak pernah lepas dari Allah kapanpun. Ini satu nih, kayak mendengar, melihat, hidup kan gitu. Dan juga yang andaikan itu pada manusia pun seperti organ tubuh. Jelas ini ya, seperti tangan, wajah. Ya, baik. Kemudian yang kedua adalah sifat fi'liyah. Apa itu sifat fi'liyah? Adalah sifat yang terkait dengan perbuatan Allah, ya. Nah, yang terkait dengan perbuatan Allah, dan itu tergantung pada kehendak dan hikmah dari Allah. Andaikan Allah kehendaki, Allah lakukan, dan pasti ada hikmahnya. Dan apabila Allah kehendaki, Allah tidak lakukan, dan pasti ada hikmahnya. Ya, jadi ulangi lagi, sifat fi'liyah yang terkait dengan perbuatan Allah, dan ini tergantung pada kehendak dan hikmah dari Allah. Apabila Allah kehendaki, Allah lakukan, dan pasti ada hikmahnya. Apabila Allah kehendaki, Allah tidak lakukan, dan pasti ada hikmahnya. So, apa contohnya? Ya, apa contohnya? Allah tertawa, Allah marah, ya, Allah ridho. Nah, tidak selalu Allah marah, tidak selalu Allah ridho, kan gitu. Ada inna rabbi qad ghadibal yaum ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdab ba'dahu mithlah. Sesungguhnya Rabbku pada hari ini telah murka yang tidak pernah murka Rabbku seperti ini sebelumnya, dan tidak pernah pula Rabbku murka setelah ini selamanya. Kapan itu? Ketika manusia di padang mahsyar, Allah murka yang tidak pernah Allah murka seperti itu sebelumnya, dan tidak akan pernah Allah murka seperti itu setelahnya. Jelasin insyaallah. Ya, berarti Allah bersifat murka, berarti, dan enggak terus Allah murka kan? Enggak terus Allah murka nih. Ya. Kemudian idza ahabballahu imra'an nada Jibril, apabila Allah mencintai seseorang, Allah panggil Jibril,
Ya Jibril, fa inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, cintailah dia. Di lain waktu, wahai Jibril, sesungguhnya aku membenci si fulan, bencilah dia. Berarti Allah terkadang ada sifat cinta, ada sifat apa? Benci. Jelas ini ya. Kemudian ya ada sifat marah juga, ada sifat murka. Ini beda-beda. Ada marah, lebih dari itu adalah murka, ada sifat benci. Nah, kemudian contohnya apa lagi? Ya, contohnya seperti al-istiwa. Istiwa, Allah beristiwa di atas arsy. Itu istiwa itu sifat zatiyah atau fi'liyah, Kang Iqbal? Kena berarti dulu Bang Felis Anda tanya ya. Masih ingat Bang Felis? Sifat istiwa itu sifat fi'liyah atau zatiyah, masih ingat kan? tes Bang Felis. Istiwa itu sifat zatiyah atau fi'liyah? Masih ingat bukan enggak? Udah lupa ya. Nah, Iqbal? Fi'liyah. Itu kesalahan Bang Felis, malah diulangi lagi. Kapan Allah tidak beristiwa di atas arsy? Bang Felis jawabnya itu, diulangi lagi kesalahannya. Jadi kapan Allah tidak beristiwa? Alif. Allah tidak beristiwa sebelum diciptakan langit dan bumi. Nah, sebelum diciptakannya langit dan bumi, sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi, Allah belum beristiwa di atas arsy. Kapan Allah beristiwa di atas arsy? Setelah Allah menciptakan langit-langit dan bumi, sebagaimana firman Allah, Allahu khalaq alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi rabbil alamin. Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal arsy. Kemudian sesungguhnya Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Ya. Bagaimana dengan dalil Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir? Allah tetap di atas arsy-Nya. Allah tetap di atas seluruh makhluknya. Turunnya Allah ke langit dunia tidak bisa dijangkau dengan akal pikiran kita. Allah menetapkan dirinya turun ke langit dunia, kita tetapkan demikian, dan tetap Allah di atas arsy-Nya, dan tetap Allah di atas seluruh makhluknya. Turunnya Allah tidak seperti turunnya makhluk, agak jeleng, ya, turun loncat kayak gitu, turun dari lift, turun eskalator, turun tangga, turun loncat, kan kayak gitu. Itu turunnya makhluk. Itu turunnya makhluk. Dan turunnya Allah alam kita nggak tahu. Bagaimana? Cuman kita paham makna turun. Allah itu turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Ya, yang bilang Allah turun siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada keterangan ketika tidak ada keterangan dari Allah, Al-Qur'an maksudnya, dari Nabi, hadis maksudnya, ketika Allah turun ke langit dunia itu Allah lepas dari arsy-Nya, nggak ada. Allah tetap di atas arsy-Nya. Allah tetap di atas seluruh makhluknya. Akal kita nggak bisa menjangkau seperti apa turunnya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita tetapkan untuk Allah sifat fi'liyah. Ini juga turun. Berarti sifat turun itu sifat fi'liyah tuh. Ya, Allah terkadang turun. Kapan turunnya Allah? Setiap malam di setiap sepertiga malam terakhir. Kalau siang kapan? Di hari Arafah. Nah, jelas ini insyaallah ya. Baik, barakallahu fikum. Ya. Nah, ini kemudian ada juga sifat Allah itu dilihat dari satu sisi dia dzatiyah, dilihat dari sisi lain dia itu fi'liyah. Jadi sifatnya dzatiyah fi'liyah. Ya, sifat Allah dilihat dari satu sisi dia itu dzatiyah, dilihat dari sisi lain dia fi'liyah, dan dinamakan sifat tersebut dengan dzatiyah fi'liyah. Apa itu? Sifatul kalam, sifat berbicaranya Allah. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat berbicara sebelum Allah menciptakan makhluk. Sebelum ada makhluk Allah sudah punya sifat dzatiyah berbicara. Untuk berbicaranya Allah dilihat kehendak Allah. Ya. Tergantung dengan kehendak Allah, kapan Allah mau Allah berbicara, dengan siapa, temanya apa, di mana, ya. Allah berbicara, ya. Allah berbicara kepada siapa yang Allah kehendaki, tidak semua makhluk.
Lihat semua makhluk. Ketika Allah berbicara dengan Jibril, ada malaikat lain tidak Allah kehendaki itu. Ada di mana Allah tidak menghendaki malaikat lain mendengar ucapan Allah dengan Jibril. Ya, kemudian dengan Nabi Musa, Allah berbicara dengan Nabi Musa, Allah berbicara dengan Nabi Muhammad. Enggak kedengeran tuh Nabi Musa di langit ke-6, enggak kedengeran apa yang Allah bicarakan kepada Nabi Muhammad SAW di Sidratul Muntaha. Jelasin insyaallah ya. Ketika Allah berbicara di dunia dengan Nabi Musa, keluarga Nabi Musa itu tidak mendengar apa yang Allah ucapkan kepada Nabi Musa. Ketika Allah berbicara tadi Anda bilang, ketika Allah mencintai seorang, Allah panggil Jibril, wahai Jibril, aku mencintai si fulan. Itu ketika Allah bilang seperti itu, Allah tidak memperdengarkan suara tersebut kepada malaikat-malaikat yang lain, sampai Jibril yang menyampaikan ucapan Allah itu kepada para malaikat yang lain. Jelas ini insyaallah. Ya ahlas sama, wahai penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, cintailah mereka. Jelas ini insyaallah. Jadi Allah berbicara kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini pertama. Kemudian Allah berbicara dengan tema apa yang Allah kehendaki. Enggak sama semua. Qul huwallahu ahad beda dengan qul a'udzu birabbil falaq. Berbeda dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Berbeda dengan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Berbeda dengan aqimus shalah wa atuz zakah. Berbeda dengan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Berbeda. Masa sama artinya? Beda kan? Dengan tema yang apa? Dengan tema yang Allah kehendaki. Kemudian yang ketiga, ya, di tempat mana Allah kehendaki. Kadang di Sidratul Muntaha, kadang di langit semuanya. Ya, malaikat dengar, Nabi Adam di sana ada di bumi Allah berbicara. Taib. Di mana Allah kehendaki. Kemudian yang keempat, dengan bahasa apa yang Allah kehendaki. Ya, dengan bahasa apa yang Allah kehendaki. Ketika dengan Nabi Muhammad dengan bahasa Arab, dengan Nabi Musa dengan bahasa Ibrani. Jelas ini ya. Dengan bahasa apa yang Allah kehendaki. Nah, berarti di sini apa? Kalamullah itu sudah ada, sifat kalamnya Allah itu sudah ada bahkan sebelum Allah menciptakan apa? Makhluk. Tetapi untuk berbicaranya Allah lakukan itu tergantung kehendak dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Fi'liyah, tadi zatiyah, satu lagi apa? Fi'liyah. Jelas insyaallah. Jadi sebagian sifat itu zatiyah fi'liyah. Sebagian sifat itu zatiyah saja, sebagian sifat itu fi'liyah saja, sebagian sifat itu ada dua, zatiyah juga zatiyah dan juga sekaligus fi'liyah. Jelas ini insyaallah. Baik, barakallahu fikum ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kemudian kaidah sifat yang berikutnya adalah sifat Allah itu hakiki, bukan majaz. Sifat Allah itu hakiki, bukan majaz. Apa maksudnya? Bukan karena Allah menciptakan makhluk yang melihat, maka Allah disifati dengan maha melihat. Ini kayak Mu'tazilah nih. Allah mempunyai sifat melihat karena Allah bisa melihat. Kayak gitu. Ya, bukan artinya karena Allah menciptakan makhluk yang melihat, maka Allah disifati dengan maha melihat. Ya aneh ya. Ini enggak kadang-kadang enggak connect gitu. Jadi nah, jadi sifat Allah itu hakiki. Apa maksudnya Allah maha melihat? Berarti Allah memang bisa melihat seluruh alam semesta ini, detail dan globalnya. Apa yang ada di perut bumi, apa yang disembunyikan dalam batu, apa yang disembunyikan dalam laut, apa yang disembunyikan di luar angkasa. Ya bunai, innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai putraku, apapun yang engkau simpan sebesar biji debu, ya, fi sakhratin, engkau sembunyikan di dalam batu cadas, atau engkau sembunyikan di dalam perut bumi, atau engkau sembunyikan di luar angkasa, Allah akan datangkan itu. Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Gak ada satu ucapan pun yang tidak didengar oleh Allah, yang terluputkan oleh Allah. Gak ada. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kalaulah malaikat pesuruh Allah, ya, mereka ini
utusan, yang diberi tugas, yang disuruh oleh Allah selalu mencatat, hadir dan mengawasi apapun yang terucap oleh lisan manusia. Satu patah kata pun tertulis. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun keluar kecuali di sana ada raqib, malaikat yang selalu mengawasi, atid, malaikat yang selalu hadir. Apalagi yang menyuruh malaikat tersebut. Allah tahu. Allah tahu apa yang diucapkan oleh mereka ini, manusia ini. Allah mendengar, Allah melihat. Ya. Nah, Allah mendengar doa para binatang. Ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Kata komandan semut nih, wahai para semut, masuk kalian ke lubang-lubang kalian, jangan sampai Sulaiman dan bala tentaranya menginjak-injak kalian, mereka enggak sadar. Ya, mereka enggak tahu. Ya. Fatabassama dhahikan min qawliha faqala. Kemudian Nabi Sulaiman tersenyum dengan apa yang dikatakan oleh semut tersebut. Maksudnya Allah tahu bagaimana semut ini berbicara. Ya, sebagaimana Nabi Sulaiman aja tahu bagaimana semut ini berbicara, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Jadi sifat Allah itu hakiki, bukan majaz. Kayak gini. Allah mempunyai sifat berbicara, itu hakiki. Allah berbicara dengan suara. Dan kita tidak serupakan Allah dengan makhluk dalam berbicaranya. Kalau makhluk berbicara, manusia nih, kita berbicara harus pakai paru-paru, ada pita suara, ada mulut, ada lidah, ada bibir, ya, semua itu adalah organ untuk berbicara, ya. Dan makhluk pun berbeda-beda. Nih handphone nggak ada paru-paru dia, nggak ada ini. Kalau kita tanya dia di mana di mana alun-alun Bandung, alun-alun, kan dia bicara, ya, nggak perlu pakai ini, nggak perlu pakai mulut, nggak perlu pakai tape. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa min syai'in la yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala sesuatunya, semua ini mereka bertasbih dengan memuji Allah, tapi kalian tidak tahu bagaimana mereka bertasbih. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Ketika di akhirat nanti banyak orang berkata kepada kulit-kulit mereka, kenapa kalian bersaksi atas kami? Kata kulit-kulit tersebut, Allah yang membuat kami berbicara, sebagaimana Allah yang membuat berbicara semua manusia, semua orang. Jadi ini berbicara nih kulit nih. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari itu kami tutup mulut manusia dan berbicara kepada kami adalah tangan-tangan mereka, dan yang menjadi saksi adalah kaki-kaki mereka. Mereka enggak punya organ-organ untuk berbicara seperti kita punya organ sekarang ini. Jelas ini ya? Apalagi Allah Rabbul Alamin. Enggak bisa kita serupa Allah berbicara, enggak bisa kita kemudian membayangkan Allah itu berbicara dengan organ-organ yang dimiliki oleh makhluk, enggak boleh. Itu hukumnya haram. Ya, Allah berbicara secara hakikat, mengeluarkan suara. Suaranya tersebut suara yang jelas, memanggil ya Adam, ya Musa. Bisa ditulis, kalau seandainya itu berupa huruf bisa ditulis. Ya, bisa dipahami, bukan suara menderum atau suara menderum atau suara kayak angin kayak gitu. Jadi sebagian mereka Al-Jahmiyah, maksudnya Allah menciptakan suara. Suara yang nggak jelas, suara kayak gitu nggak bisa kita tulis kan? Gimana kita tulis? Nggak bisa kan? Kalau qul huwallahu ahad bisa kita tulis, qul huwallahu ahad. Ini nggak bisa kita tulis. Ya, nggak ada suaranya pun itu bentuknya makhluk diciptakan, kata Jahmiyah ini. Yang tidak bisa ditulis, dipahami oleh Jibril ketika itu adalah qul huwallahu ahad. Ngeri nggak tuh? Itu Jahmiyah tuh. Itu Jahmiyah. Kalau Asy'ariyah gimana? Kalamuhu binafsihi. Ya, apa itu kalamuhu binafsihi? Ucapan Allah ada pada jiwanya. Apa maksudnya? Coba ulama ustaz-ustaz Asy'ariyah sekarang aja, zaman sekarang ini aja. Ya, mereka semua mengatakan Allah berbicara tanpa suara. Allah berbicara tanpa suara. Maksudnya apa? Allah berbicara di dalam dirinya. Allah berbicara kalau kalian tetapkan untuk Allah berbicara dengan di dalam dirinya. Iya.
Maksudnya kalamuhu bi nafsihi. Artinya apa? Ucapan Allah ada pada jiwanya. Itu artinya. Kalamuhu bi nafsihi, kita udah hafal semua waktu kecil ya. Kalamuhu bi nafsihi adalah apa? Ucapan Allah ada pada jiwanya. Ya. Dan Asy'ariyah menetapkan juga sifat iradah. Iradah itu sifat keinginan, kehendak. Allah mempunyai kehendak, keinginan. Dari mana? Kita melihat makhluk ini berbeda-beda, nggak sama semua. Ada pohon, ada manusia, ada batu. Menunjukkan Allah mempunyai keinginan dalam menciptakan makhluk dan tidak dengan bentuk yang sama, ya, tidak bahan bakunya sama. Berarti Allah mempunyai keinginan. Apa beda keinginan dengan ucapan hati? Coba. Apa bedanya? Ya, sama. Keinginan dengan ucapan hati sama. Apa bedanya sama kalian? Ya, kemudian, ya, ini mencari-cari ya. Gak ada satupun dalil dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya ucapan Allah itu ada pada jiwanya, itu gak ada. Kecuali hanya satu ucapan penyair Kristen, pemabuk dan pencela kaum muslimin. Namanya Al-Akhtal. Namanya Ghawth ibn Ghiyath Al-Akhtal. Orang Kristen. Dia mengucapkan dalam syairnya, innal kalama la fil fuadi, sesungguhnya ucapan itu ada pada jiwa. Tuh, kan ada nih, kita lihat penyairnya pun bukan penyair dulu lagi, penyair kemudian yang datang tahun 80 atau 100-an Hijriah. Orang Kristen lagi. Ya, itu yang dijadikan dalil oleh orang-orang Asy'ari sekarang ini. Enggak ada satupun ayat Al-Qur'an, 6.200 dalil lebih. Enggak ada dari ratusan ribu hadis Nabi. Nggak ada yang mengatakan Allah berbicara dengan apa? Allah berbicara pada jiwanya. Nggak ada. Ya. Nah, karena mereka ingin menafikan sifat berbicara Allah Subhanahu wa taala dengan mereka pelintir-pelintir seperti tadi itu. Ya. Nah, sedangkan Ahlu Sunnah menetapkan Allah mempunyai sifat berbicara, dan berbicaranya Allah tidak seperti berbicaranya makhluk. Selesai. Ya, tidak seperti bagaimana? Allahu a'lam, enggak ada yang tahu. Tetapi hakikat Allah mempunyai sifat berbicara. Tadi kepada siapa yang Allah kehendaki dengan tema dengan saudara sampaikan tadi. Baik. Hal yajuzu takyifuha, boleh enggak kita membayangkan seperti apa sifat Allah itu? Ya, Allah mempunyai sifat berbicara nih. Kemudian kita bayangkan bagaimana berbicaranya Allah. Hukumnya apa? Hukumnya haram. Hukumnya haram. Mana dalilnya? Ya. Baik. Wala yuhituna bihi ilma. Manusia tidak bisa menjangkau dengan ilmu mereka seperti apa sifat Allah itu. Ya. Jangankan sifat Allah itu ya, yang nempel di tubuh manusia tuh gak bisa mereka jangkau. Apa itu? Ruh. Ruh teh kayak gimana bentuknya, lonjong, panjang, gendut, petak, bundar, nggak tahu kan? Teknologi secanggih apapun sekarang bisa ngelihat makhluk dari jauh pakai infrared. Apa istilahnya infrared itu? Ya, orang di tengah gelap pun masih kelihatan gitu kan? Ya, pakai alat-alat canggih itu. Mereka nggak bisa membuat teknologi yang bisa melihat ruh yang ada pada tubuh mereka sendiri. Itu yang ada pada tubuh mereka sendiri itu. Mereka bisa melihat malaikat enggak? Malaikat enggak bisa mereka lihat. Jin enggak bisa mereka lihat. Ya, kemudian matahari saja yang sudah sejelas itu saja, mata kita enggak sanggup untuk bisa melihat matahari seterang itu tuh. Ya, jelas insyaallah. Akal kita cuman semangkok bakso. Enggak bisa apalagi kita untuk menjangkau seperti apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala, zat Allah Subhanahu wa taala. Jelas insyaallah. Jadi, apakah boleh kita membayangkan? Enggak mungkin bisa kunaon, da maneh mah bodoh gitu. Ya, kita ini enggak bisa. Penuh dengan keterbatasan, mata kita ada keterbatasan, ya, ilmu kita ada keterbatasan, semuanya ada keterbatasan. Enggak bisa seorang wala yuhitu nabi ilmu, manusia tidak bisa menjangkau dengan akal mereka seperti apa sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apakah boleh kita samakan sifat Allah dengan sifat makhluk? Hukumnya apa? Hukumnya tidak boleh. Mana dalilnya? Banyak dalam Al-Quran. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak seperti sesuatu apapun.
Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Jangan kalian misalkan dengan sesuatu apapun Maha mendengar, Maha melihatnya Allah itu. Ya, Allah menafikan persamaan, Allah menetapkan sifat. Allah menafikan persamaan untuk membantah mereka al-mu'attilah. Al-mu'attilah untuk menafikan al-musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, dan Allah membantah al-mu'attilah yang menafikan sifat dengan Allah itu Maha mendengar, Allah Maha melihat. Dalil yang lain, fala tadribu lillahil amthal. Jangan kalian buat permisalan untuk Allah. Kemudian dalil yang lain, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu, yang setara dengan Allah. Fala taj'alu lillahi andada. Tidak ada yang jangan kalian buat tandingan yang sama dengan Allah. Ini semua dalil-dalil tentang Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Nah, masih ada waktunya sedikit lagi ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita membantah kelompok Mu'attilah? Ana bilang tadi, apa itu Mu'attilah? Mereka yang menolak nama dan sifat Allah. Siapa yang menolak nama Allah, sifat Allah, ditulis ya, atau diingat. Yang pertama adalah Jahmiyah, kelompok sesat Jahmiyah. Mereka mengatakan Allah hanya punya satu nama, yaitu Allah. Allah hanya mempunyai satu sifat, yaitu sifat wujud. Ini Jahmiyah nih. Hanya menetapkan satu nama dan satu sifat. Satu nama yaitu nama Allah, satu sifat yaitu sifat wujud. Yang kedua Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah menetapkan untuk Allah hanya nama tanpa sifat. Sifat semuanya dinafikan, nama ditetapkan. Allah Maha mendengar dan tidak punya pendengaran. Allah Maha melihat dan tidak punya penglihatan. Aneh. Ya, kenapa kalian tidak menetapkan untuk Allah mendengar? Karena makhluk mempunyai sifat mendengar. Kalau kita tetapkan untuk Allah punya sifat mendengar, berarti kita sudah serupakan Allah dengan makhluk. Itu alasan mereka. Ya. Nah, sekarang Asy'ariyah, ada Kullabiyah, ada Maturidiyah. Mereka ini hampir-hampir mirip nih ya. Soalnya Abul Hasan Al-Asy'ari ini belajar asalnya Abul Hasan Al-Asy'ari ini dia ini mazhab pemikirannya adalah akidahnya adalah Mu'tazilah. Karena ayah tirinya Abu Ali Al-Jubba'i, tokoh besar dari Mu'tazilah yang hanya menetapkan nama dan menafikan apa? Sifat. Nah, ini Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian berguru kepada Ibnu Kullab. Ibnu Kullab menetapkan seluruh nama dan hanya menetapkan dan menetapkan 8 sifat. Kemudian Abul Hasan Al-Asy'ari dia bikin mazhab sendiri, menetapkan nama dan hanya menetapkan 7 sifat. Dikurangin lagi. Hanya menetapkan 7 sifat. Kemudian Abul Hasan Al-Asy'ari dia pergi ke Baghdad. Ya, kemudian dia diingatkan, dinasihati, dibimbing oleh para ulama-ulama di Baghdad. Mereka murid-murid Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Rujuklah Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, aku lepaskan pemikiranku Asy'ariyah, ya, seperti aku lepaskan baju ini, ya. Nah, dan sebagai bentuk bukti rujuknya Abul Hasan Al-Asy'ari dari pemikiran menetapkan hanya 7 sifat, yaitu kitab yang sampai sekarang adalah Al-Ibanah fi Ushulid Diyanah, penjelasan tentang akidah agama ini. Ya. Nah, kemudian Ar-Risalah ila Al-Thughur, ya. Itu semua adalah kitab-kitab Abul Hasan Al-Asy'ari menunjukkan bagaimana akhir akidah beliau di atas akidah mereka para ulama-ulama mazhab Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, ya, ulama-ulama dulu semuanya sama. Ya, mazhab siapa nih? Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, apa kata Abul Hasan Al-Asy'ari? Kalau mazhab Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyah sekarang ini mereka mengambil banyak pemikirannya itu dari Ar-Razi. Ya, dari Fakhrur Razi. Yang hidup di tahun 400-an atau 600-an Hijriah. Nah, mereka menetapkan bahwasanya Allah mempunyai 7 sifat. Ya, 7 sifat. Dari Abul Hasan Al-Asy'ari itu. Kemudian kalau sekarang kan 20 sifat. Itu tambah pintar lagi tuh. 20 sifat. Kalau kita buka buku-buku Asy'ariyah, semuanya 7 sifat. Ya, nah, dan ketika mereka tetapkan sifat-sifat tersebut, ya, itu bukan karena dalil, tapi dengan akal.
Ya. Nah, kemudian kalau kita bantah mereka, kenapa kalau kalian tetapkan untuk Allah sifat mendengar, padahal Allah pun mempunyai sifat mendengar? Jawaban mereka sama dengan ahlu sunnah. Ya, kita menetapkan untuk Allah sifat mendengar, tetapi sifat mendengarnya Allah tidak seperti sifat mendengarnya makhluk pintar. Kan gitu juga tuh ahlu sunnah kan? Kita tetapkan untuk Allah tangan, tetapi tangan Allah tidak seperti tangan makhluk. Nah, mereka ini tidak bisa ke yang lain, hanya yang mereka tetapkan saja tuh. Ya. Kemudian Jahmiyah nih yang paling parahnya dari Mu'attilah yang menafikan nama dan sifat Allah. Kenapa kalian tetapkan untuk Allah wujud, sifat wujud? Ya, satu sifat kalian tetapkan itu sifat wujud. Iya. Ya karena berbeda, wujudnya Allah itu berbeda dengan wujudnya makhluk. Nah, demikian pula sebenarnya kami tetapkan Allah mempunyai sifat marah, sifat ridho, sifat tangan, sifat wajah, sifat turun, sifat berbicara, sifat istiwa, al-ulu, itu semua berbeda dengan sifat-sifat makhluk. Allah tetapkan untuk dirinya dan sifat Allah semua itu tidak ada kemiripan dengan sifat makhluk sekalipun 0,0001% sekalipun, nggak ada kemiripannya. 0,01 aja nggak ada kemiripannya. Persamaan hanya pada nama umum. Allah yang tahu seperti apa sifat Allah. Ya, nggak ada makhluk yang tahu. Ada tabir antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluknya, yaitu cahaya. Lau kasyafahu, andai kan disingkap tabir tersebut akan terbakar seluruh yang ada di hadapannya. Tabarakallahu fikum. Nah, jadi bagaimana untuk membantahnya? Masih ada waktunya ya. Udah dicabut. Waduh, udah lewat banget ya. Tunda aja lah. Tapi nggak enak kalau tunda. Nggak apa-apa, lanjut aja sedikit ya. Kita bantah yang pertama adalah apa yang kalian lakukan adalah menyelisihi zahirun nas, zahir dalil. Misalnya dibilang Allah tidak punya sifat istiwa, berarti kalian sudah menyelisihi zahir dalil, zahir ayat. Nah, yang pertama. Yang kedua, khilaf thariqis salaf. Kalian sudah menyelisihi jalannya para sahabat, para ulama tabi'in dan ulama tabi'ut tabi'in. Ya. Mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, sedangkan kalian tolak. Kalian sudah menyelisihi jalan mereka. Baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, cara membantahnya, mereka tidak punya dalil sahih untuk mengubah makna, ya, untuk mengubah makna yang mereka katakan tersebut dari makna zahirnya. Misalnya, ya, Allah mempunyai sifatul kalam, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benarnya berbicara, ya, dengan sebenar-benarnya berbicara. Kemudian dikatakan berbicaranya Allah itu kalam, berbicara ada pada jiwanya, ya, yang seperti ini apa? Dia menyelisihi zahir, ya. Mereka tidak punya dalil satupun yang mengubah zahir hadis tersebut menurut pemikiran mereka. Zahir hadisnya apa? Zahir ayatnya apa? Allah langsung berbicara dengan Nabi Musa. Kemudian mereka pelintir berbicaranya Allah itu ada pada jiwanya. Mana dalilnya? Nggak ada satupun. Jelas ini ya. Ini aja dulu, dan selebihnya sebagian sifat ada bantahan tersendiri. Barakallahu fikum. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fikum. Ini bertanya terkait membayangkan apa yang Allah tetapkan. Nah, seringkali mungkin ketika kecil dulu gitu ya, kita diajari tentang Nabi, kita juga ya kisah Nabi itu, 25 Nabi. Kadang yang digambarkan di situ itu komunikasi antara Nabi dengan Allah itu digambarkan dengan menggunakan cahaya terus ada tulisan Allah. Nah, itu kan akhirnya menempel gitu, baik di benak anak-anak ataupun yang udah dewasa juga. Apakah kayak seperti itu diperbolehkan gitu? Kalau saat ini kita
membayangkan menyerupai Allah dengan makhluk itu kan terlarang gitu. Iya. Nah tapi kalau ini dengan cahaya yang kita pun nggak tahu bentuknya akan seperti apa gitu, apakah itu diperkenankan? Terlarang digambarkan Nabi Muhammad dengan cahaya tulisan Muhammad, Allah dengan cahaya tulisan Allah. Akhirnya kan memang terbayang dalam benak anak-anak seperti itu tuh. Ya, nggak boleh. Itu terlarang seperti itu. Makanya banyak hal yang itu menyelisihi jadinya kalau pakai visual seperti itu ya. Jadi visual apapun yang terbayangkan Nggak boleh, nggak boleh. Istighfari saja. Apanya istighfar? Ya, ketika Oh, kalau datang ke diri, iya. Pastikan ya, yang pertama dia pastikan Allah itu tidak seperti itu. Ya, yakini Allah itu tidak seperti itu. Kemudian dua, yakini itu datang dari setan. Bisikan tersebut, was-was tersebut, pastikan itu datang dari syaitan. Dan segera dia berta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, barakallahu fiikum wa antum. Ada yang lain? Cukup ya? Nah, kita cukupkan kajian kita di malam ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.